Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bertemu kembali lewat ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun di tengah-tengah suasana yang mencekam yang kita hadapi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap datang memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh pelayan Bapak Pendeta Simon Pondatu STH. Dan untuk memulaikan seluruh ibadah kita pada malam hari ini, saja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita dengarkan panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menyambut panggilan beribadah, bersama-sama kita menyanyikan PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian keluarga saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita puji Tuhan, PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Kututurkan terjemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan terjemu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, melengkapi persekutuan kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon kuasa Roh Kudus kita
berdoa. Ya Tuhan Allah, kami aminkan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu kami rindu akan kebenaran sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami, tumbuh berakar dan menghasilkan buah. Berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebaktian keluarga saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 62. Kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian dikatakan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita dalam kebaktian keluarga saat ini yaitu jangan melupakan Tuhan Allah-Mu. Diangkat dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 5. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan yang kita imani adalah merupakan persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Ada banyak kasus atau banyak kejadian orang yang mengalami penderitaan atau pergumulan hidup yang berat karena ia jauh dari Tuhan. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia meninggalkan Tuhan, hidupnya akan lebih baik atau aman-aman saja. Namun pada faktanya bahwa hidup jauh dari Tuhan itu sebuah persoalan. Mengapa hidup jauh dari Tuhan itu menjadi persoalan dalam hidup kita, saudara-saudara? Karena hidup jauh dari Tuhan adalah merupakan suatu keputusan yang keliru, di mana setiap orang yang jauh dari Tuhan sesungguhnya ia tidak mempunyai pegangan hidup, tidak mempunyai tempat untuk bersandar, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup di masa yang akan datang. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka memberontak, ketika mereka meninggalkan Tuhan. Mereka dihukum oleh Allah, mereka dibuang ke Babilonia, mereka menjadi budak, menderita dalam kesengsaraan. Harapannya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bangsa Israel akan sadar, bertobat dan kembali kepada Allah dengan peristiwa di mana mereka dibuang ke Babilon. Tetapi justru ketika mereka sedang berada di Babilonia, mereka tetap mengeraskan kepala mereka. Mereka tidak taat dan setia kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah.
Ini digambarkan oleh penulis kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Yang di dalamnya disebutkan bahwa bangsa Israel ibaratnya istri yang telah ditinggalkan suaminya, atau ibarat istri yang tidak lagi bersuami. Artinya bahwa mereka tidak lagi memiliki kepala rumah tangga dalam hidup mereka. Mereka tidak memiliki lagi sang pengayom, sang pemimpin dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan. Kondisi ini membuat Yesaya menjadi prihatin, peduli. Kehadiran Nabi Yesaya kemudian memberi harapan kepada bangsa Israel agar supaya mereka kembali kepada Allah, menjadi milik Allah. Mereka bertobat, mereka berubah, dan mempercayakan seluruh hidup mereka hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah mereka. Sebab kondisi kehidupan yang dijalani tanpa Allah adalah sebuah kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Karena itu Yesaya mengingatkan dan menasihati bangsa Israel agar supaya mereka kembali kepada Allah. Dengan demikian, mereka akan dapat menikmati kehidupan yang baru yang lebih baik, dan mereka akan dikembalikan ke Yerusalem sebagai milik kepunyaan Allah. Saudara-saudara, keyakinan Nabi Yesaya ini kemudian diperhitungkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika diindahkan oleh bangsa Israel, ini mendatangkan sebuah perubahan dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Allah mau memulihkan keadaan hidup bangsa Israel karena mereka kembali kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Tidak ada jalan lain untuk dapat memenangkan pergumulan hidup dan pertarungan hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan persoalan, dengan berbagai ancaman kehidupan, selain kita bersandar kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang disebutkan dalam firman Tuhan pada saat ini tentu harus menjadi sebuah landasan kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tidak ada gunanya untuk menjauhkan diri daripada Allah. Jangan kita berpikir bahwa kita lebih baik tanpa Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita, dan mengesampingkan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting bagi kehidupan kita. Sehingga yang lebih penting adalah hal-hal yang kita anggap mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Sikap meninggalkan Allah dan mengabaikan Allah dalam kehidupan ini adalah merupakan suatu kesalahan dan keputusan yang besar. Karena Allah akan berperkara bagi setiap orang yang tidak peduli kepada Allah. Tetapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu dibuktikan dengan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus dosa manusia, untuk mengembalikan manusia kepada Sang Penciptanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, kesulitan hidup yang kita alami, mari kita tetap bergantung dan bersandar kepada Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup menolong dan memberkati kita semua. Kita butuh Tuhan, kita butuh tempat untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita butuh Sang Penyelamat, kita butuh sumber berkat, dan itu hanya ada pada Allah. Keputusan yang tepat adalah bahwa memberi diri kita untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu marilah dengan penuh ketulusan dan sukacita kita memberi persembahan syukur kita. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan. PKJ 216 ayat 1 dan ayat 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama satukan hati pikiran kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami dimungkinkan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia walaupun penuh dengan cobaan, tantangan, maupun pergumulan hidup. Kasih setia Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati damai sejahtera dan keselamatan. Tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas seluas-luasnya. Tetapi kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam persekutuan ibadah keluarga ini, kami terus berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa. Kiranya kehidupan kami sebagai keluarga Kristen tetap berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Tetap menjadi keluarga Kristen yang taat dan setia kepada Allah, yang tidak meninggalkan Allah sekalipun kami mengalami berbagai pergumulan hidup. Sebab kami hanya dapat menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera dan keselamatan jika bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah sepenuhnya, taat dan setia kepada Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini. Ajarlah kami dan mampukan kami untuk mewujudkannya di dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ada banyak hal yang menjadi harapan, kerinduan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menuntun, melindungi dan memberkati kami, sehingga setiap usaha dan pekerjaan kami, perjuangan kami, tanggung jawab kami dapat wujud menyatakan dan mendatangkan berkat, mendatangkan keberhasilan, damai sejahtera, dan kami kembalikan untuk pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan kesehatan, pendidikan mereka, pertumbuhan iman percaya mereka, dalam upaya mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dalam upaya mereka untuk menata masa depan mereka. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, sebab hanya oleh pertolongan dan berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, mereka tetap kuat sehat. Dan memberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Mampukan kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan surgawi, agar kami mampu untuk mewujud menyatakan segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Berkati semua keluarga Kristen, di mana saja berada, saudara-saudara kami, yang dalam beban pergumulan hidup, Tuhan menolong melepaskan mereka semua dari segala kesulitan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati semua tim yang terlibat dalam pelayanan ini. Bila berkat damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Inilah doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, PKJ 258 ayat 1, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu.
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Simon Pondatu yang sudah melayani kita, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.